A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Soeharta, dan di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai if else atau conditional atau yang disebut juga dengan percabangan. Nah, kita langsung saja lihat di sini. Nah, pada materi-materi sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai variabel, tipe data, operator matematika, operator logika, dan operator relasional. Dan di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai if else conditional atau sering disebut percabangan atau conditional itu sendiri ya. Nah, di percabangan ini biasanya digunakan untuk memecahkan masalah dengan cara mengambil keputusan. Nah, dari berbagai pernyataan yang ada. Nah, untuk lebih memahami tentang struktur percabangan, kita langsung saja nanti praktekkan di pemrogramannya. Nah, tapi sebelum itu kita akan lihat di flowchart diagramnya. Kita lihat contoh di flowchart diagramnya. Tapi sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baiknya kalian berdoa terlebih dahulu gitu, agar diberikan kemudahan dalam mempelajari materi ini. Oke, next. Nah, di sini ada contoh flowchart diagram, dan kalian sudah belajar mengenai flowchart diagram di waktu kelas 1 ya, kelas 1 SMK. Dan coba kita lihat di sini. Di sini ada biasanya start dan end. Terus di sini ada conditional dan statement. Nah, di mana di sini ada dua cabang ya. Cabang yang pertama itu true, benar, dan yang kedua itu salah. Nah, pokoknya yang di conditional ini akan outputnya itu benar dan salah. Benar dan salah kayak gitu ya. Yang false itu salah dan yang true itu benar. Nah, dimana jika gitu ya, kondisi di sini atau pernyataan yang di sini itu benar, maka akan ke sini statement. Nah, statement ini akan dijalankan lalu selesai. Nah, kalau tidak, maka false itu salah kan? Kondisi yang di sini itu salah. Pernyataan yang di sini itu salah, maka akan ke sini ke false lalu ke end, langsung selesai. Jadi nggak ada statementnya. Nah, kalau di pemrograman itu biasanya ini tuh ditulisnya itu if ini f ya. Nah, if terus di sini tuh ada kondisinya, dan untuk nulis statementnya kita bikin kurawal buka, kurawal tutup. Nah, di sini statementnya kayak gitu. Nah, tapi gimana kalau misalkan salah juga pengen nampilin statement kayak gitu, nggak langsung selesai. Nah, kita bisa di sini bikin statement lagi. Nah, statement yang kedua, ini yang pertama misalkan. Nah, terus di sininya gimana? Nah, maka di sini tuh ada else kayak gitu ya. Else. Nah, kita buka lagi kurawal tutup. Nah, ini agak mencong-mencong nggak apa-apa ya. Nah, di sini kita tulis statement yang kedua. Ini statement yang pertama kayak gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke pemrogramannya, praktek ke pemrogramannya. Kita langsung ke pemrogramannya. Nah, kita di sini bikin file baru, file, klik new Java Console Project, dan di sini kita bikin nama projectnya. Nah, nama projectnya itu ini pertemuan yang keempat ya. Tulis aja pertemuan 4. Backingnya pertemuan if else mainnya
nama mainnya, tulis if else, terus kita klik OK. Nah, maka ini muncul project baru, pertemuan yang keempat, package-nya pertemuan if else, dan kelasnya if else. Kita buka. Nah, coba kita di sini biasa ya, seperti biasa kita bikin komentar, yaitu pertemuan keempat if dan else, begitu, percabangan. Oke. Nah, seperti biasa di awal kita bikin variabel x. Nah, x terus, nggak apa-apa ya. X itu misalkan x-nya itu 10, titik koma. Dan di sini kita bikin yang namanya if else-nya, kita di sini ya, kondisinya. If jika x sama dengan misalkan 10. Nah, ini x-nya 10 kan, berarti benar. Maka kita langsung tampilkan saja system.out.println buka kurawal titik koma petik 2, dan di sini iya x itu sama dengan 10. Jangan lupa titik koma. Nah, ingat ya, ini tuh sistem, S-nya kapital, dan ini tuh println ya. Ini println bukan print in, apalagi print 1n. Nah, soalnya banyak yang salah di sini. Kemarin juga ada yang nanya beberapa, ini tuh kok error gitu. Ternyata pas dicek di sini ternyata pakainya print in kayak gitu. Nah, ini println ya, bukan print in. Jadi print ln. Nah, gimana kalau kayak gini? Coba kita langsung run. Oh, ininya belum. Int x. Coba kita langsung. Nah, itu ya. Iya, x itu sama dengan 10. Coba kita buat x-nya itu jadi 9. Harusnya nggak nampilin apa-apa. Nah, iya kan, nggak nampilin apa-apa. Nah, itu sesuai dengan yang di flowchart ya. Sesuai dengan tadi yang apa Bapak katakan di flowchart. Nah, terus kita pengen bikin statement. Di sini tuh ada statement lagi katanya. Kalau salah itu kita munculin statement lagi. Nah, tadi kan kayak gitu ya contoh kasusnya. Coba di sini kita bikin tadi itu apa, else system.out.println enggak x itu bukan 10 misalkan kayak gitu, titik koma. Coba kita run. Nah, enggak, x itu bukan 10 kayak gitu ya. Tapi nah, kita juga bisa tampilkan di sini, tapi x itu, nah di sini apa, plus ya, terus x. Coba kita run. Nah, tapi x itu 9 kayak gitu. Nah, terus Pak, kalau misalkan pengen ada 3 gimana?
Nah, gimana ya? Nah, kalau misalkan pengen ada 3, maka kita bikin lagi di sini. If. Dan di sini harus ada pernyataan. Misalkan X itu lebih kecil dari 10. Nah, maka kita di sini X itu lebih kecil dari 10. Dan X itu 9 dan X itu plus X. Nah, X itu. Jadi X yang ini tuh akan ditampilkan di sini. X yang itu akan ditampilkan di sini. Oke, kita coba run. Nah, X itu lebih kecil dari 10. X itu 9. Nah, kalau misalkan ininya itu 11, maka harusnya nggak tampil apa-apa. Nggak tampil apa-apa. Coba kita run. Nah, itu kan nggak tampil apa-apa. Nah, kalau misalkan di sini kita cabangnya itu pengen ada 3. Nah, ya kita di sini taruh aja else. Terus nggak perlu ada statement. Langsung nggak perlu ada ini apa namanya? Conditional, kondisi kayak gitu. Kita langsung ke statement system.out.println buka kurawal. Nah, kalau tadi kan X itu sama dengan 10, X itu lebih kecil, maka yang ini X itu lebih besar dari 10. Dan X itu biasa plus X. Nah, maka X-nya itu lebih besar dari 10 dan jangan lupa titik koma, hampir aja kelupaan. X itu lebih besar dari 10, 11 kan lebih besar dari 10, maka yang akan muncul itu yang ini harusnya. Coba kita lihat print. Nah, benar kan? X itu lebih besar dari 10 dan X itu adalah 11. Oke, back. Nah, coba kita lihat programnya di sini. Nah, jadi si program itu akan melihat dulu ya ini variabelnya. X itu 11. Dan kita cek di sini. Nah, X itu sama dengan 10. Nah, karena X-nya itu bukan sama dengan 10, maka statementnya ini enggak ditampilin. Maka dia akan cek lagi di sini. If itu lebih kecil dari 10, X itu lebih kecil dari 10. Nah, karena X itu bukan yang ini juga gitu, X itu lebih besar dari 10, maka yang ini juga nggak ditampilin. Nah, turun lagi ke bawah. Kita lihat turun ke bawah dan ini tuh otomatis ditampilkan kayak gitu. Karena syarat yang pertama dan kedua enggak terpenuhi, maka akan otomatis menampilkan statement yang ini. X itu lebih besar dari 10 dan X itu sama dengan X, sama dengan ini ya. Kayak gitu ya. Oke, itu pertemuan kali ini. Dan udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.